Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini anak-anak kita berjumpa kembali dalam pembelajaran tematik. Mudah-mudahan pertemuan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan berkah dari Allah. Mari kita awali pembelajaran ini dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Anak-anak, pagi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana tanggung jawab, sikap tanggung jawab. Kita awali anak-anak. Ya, kita tahu semuanya bahwa semua makhluk hidup memerlukan oksigen untuk bernafas. Oksigen tersedia melimpah jika lingkungan kita bersih dan banyak tumbuhan hijau. Menciptakan lingkungan bersih dan banyak tumbuhan hijau menjadi tanggung jawab kita. Ini adalah hari menanam pohon. Indonesia dikatakan sebagai paru-paru dunia. Kenapa kok sebutan itu disematkan? Karena di Indonesia terdapat hutan yang sangat luas. Daun-daun di hutan mengeluarkan oksigen berlimpah. Oksigen merupakan unsur penting bagi kehidupan. Namun sayangnya hutan kita semakin berkurang akibat kebakaran atau penebangan pohon di hutan secara liar. Oleh karena itu, pemerintah bersama rakyat berusaha untuk mengurangi kerusakan hutan. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu menanam kembali pohon di lingkungan. Tanggal 28 November diperingati sebagai Hari Menanam Pohon. Peringatan Hari Menanam Pohon pada tahun 2015 diawali tanggal 26 November. Presiden melakukan penanaman pohon di Taman Hutan Rakyat Sultan Adam, Kalimantan Selatan. Ada 10.000 pohon ditanam di hutan itu. Pohon yang ditanam pun bermacam-macam, termasuk pohon-pohon yang buahnya dapat dimakan. Kita dapat berperan serta untuk mengembalikan paru-paru dunia. Menanam pohon tidak hanya dapat dilakukan di hutan. Kita dapat menanam pohon di lingkungan sekitar kita. Semakin banyak pohon di lingkungan kita, semakin banyak kesediaan oksigen bagi kehidupan. Inilah anak-anak peta tematik ya. Inilah bagan ya. Coba hari menanam pohon itu dari bacaan yang kita baca tadi, itu bisa kita lakukan membuat pertanyaan apa yang dilakukan, kegiatan yang dilakukan penanaman pohon, menanam pohon. Siapa yang melakukan kegiatan menanam pohon? Dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Mengapa kita harus menanam pohon? Kita harus menanam pohon supaya kelestarian lingkungan terjaga dan kebersihan oksigen berlimpah, ketersediaan oksigen berlimpah. Pohon apa yang tanam? Pohon yang ditanam bermacam-macam, termasuk pohon yang menghasilkan buah. Di mana kegiatan dilakukan? Di Taman Hutan Rakyat Sultan Adam, Kalimantan Selatan. Kapan? Tanggal
Hari menanam pohon itu diperingati setiap tanggal 28 November. Nah, kamu telah membaca bacaan Hari Menanam Pohon. Menjaga lingkungan sekitar dengan cara menanam pohon merupakan salah satu tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Semua warga masyarakat mempunyai tanggung jawab dalam menciptakan kenyamanan dan keamanan lingkungan tempat tinggalnya. Tanggung jawab sebagai masyarakat, warga masyarakat merupakan sikap terpuji yang hendaknya dimiliki setiap individu. Sikap tanggung jawab mencerminkan nilai karakter setiap individu. Jadi karakter seorang tercermin dalam sikap tanggung jawabnya, baik terhadap diri sendiri, orang lain, masyarakat maupun bangsa dan negara. Apa makna tanggung jawab dan apa saja jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat? Samakah tanggung jawab dengan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat? Orang yang bertanggung jawab tidak dapat dikatakan sebagai orang yang berkarakter. Tanggung jawab melekat pada diri setiap manusia, dimanapun ia berada, termasuk dalam masyarakat. Bagaimana tanggung jawab sebagai warga masyarakat? Untuk memahami makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat, secara urut perlu kamu pahami pengertian tanggung jawab itu sendiri, pengertian masyarakat, dan baru memahami makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Pengertian tanggung jawab itu merupakan salah satu nilai karakter bangsa yang diharapkan tertanam pada setiap individu, terutama peserta didik. Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan, baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, lingkungan, baik alam sosial maupun budaya, negara maupun Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Setiap individu mempunyai tanggung jawab, karena tanggung jawab bersifat kodrati, yaitu menjadi bagian dari kehidupan manusia. Jadi setiap individu mempunyai tanggung jawab. Tanggung jawab setiap individu meliputi berbagai jenis sebagai berikut. 1. Tanggung jawab terhadap diri sendiri. Tanggung jawab terhadap diri sendiri menuntut kesadaran setiap orang untuk memenuhi kewajibannya sendiri dalam mengembangkan kepribadian sebagai manusia pribadi. Dengan demikian ia bisa memecahkan masalah-masalah kemanusiaan mengenai dirinya sendiri. Contoh, Evi mendapat pekerjaan rumah dari bu guru untuk dikumpulkan esok hari. Akan tetapi Evi justru menghabiskan waktu untuk menonton acara televisi. Evi tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Esok harinya Evi ditegur bu guru dan Evi mendapat sanksi. Dalam peristiwa ini Evi harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri akibat tidak mengerjakan pekerjaan rumah dari bu guru. Kemudian tanggung jawab terhadap keluarga. Tanggung jawab terhadap keluarga menjadi tanggung jawab seluruh anggota keluarga, baik ayah, ibu maupun anak. Dalam sebuah keluarga, tanggung jawab anggota keluarga menyangkut upaya menjaga nama baik keluarga, meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan menjaga keselamatan. Contohnya, seorang ayah bekerja keras untuk menafkahi anggota keluarganya dan demi memenuhi kebutuhan pendidikan anaknya. Ayah tersebut telah melaksanakan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Jika kamu sebagai seorang anak bersikap disiplin dan sungguh-sungguh dalam belajar,
berarti kamu melaksanakan tanggung jawab terhadap keluarga. Kemudian tanggung jawab terhadap masyarakat. Tidak ada seorang pun yang bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Karena manusia disebut hal ini sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk sosial. Atas dasar kebutuhan ini, seorang melakukan komunikasi dengan orang lain sehingga terbentuklah masyarakat. Dalam sebuah masyarakat, setiap anggota mempunyai tanggung jawab ikut serta menjaga kelangsungan hidup warga masyarakat. Oleh karena itu, segala tingkah laku dan perbuatan setiap anggota masyarakat hendaknya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Contoh, Pak Budi warga masyarakat Desa Sukamakmur. Pada hari Minggu, Pak Budi berencana pergi berlibur bersama keluarganya ke pantai. Akan tetapi, pada hari Minggu yang sama, warga masyarakat Desa Sukamakmur akan mengadakan kerja bakti, membersihkan selokan. Pak Budi sebagai warga masyarakat memutuskan untuk menunda acara berliburnya bersama keluarga, karena Pak Budi harus ikut bekerja bakti. Tindakan Pak Budi tersebut mencerminkan sikap tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Kemudian tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Setiap orang yang tinggal dan menetap dalam sebuah negara akan terikat oleh aturan-aturan hukum dalam sebuah negara. Oleh karena itu, segala pikiran, perbuatan, tindakan, dan tingkah laku manusia harus sesuai dengan norma-norma, aturan-aturan atau aturan yang berlaku di dalam negara setempat. Individu sebagai warga negara hendaknya dapat mempertanggungjawabkan segala tindakan dan tingkah lakunya kepada bangsa dan negara. Contohnya, anggota tim nasional bulu tangkis Indonesia berusaha sekuat tenaga untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia. Mengharumkan nama baik bangsa Indonesia di mata dunia menjadi tanggung jawab setiap warga negara Indonesia. Tanggung jawab terhadap Tuhan. Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna, mempunyai akal dan pikiran. Oleh karena itu, Tuhan menurunkan ajaran berupa perintah dan larangan bagi makhluknya, khususnya bagi manusia. Manusia bertanggung jawab untuk beribadah, menjalankan perintah Tuhan, dan menjauhi larangannya. Jadi contoh tanggung jawab manusia terhadap Tuhan antara lain beribadah sesuai dengan agama yang dianut. Pengertian masyarakat di atas telah kamu pahami tentang bentuk tanggung jawab individu terhadap masyarakat. Apa yang disebut masyarakat? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Jadi dalam sebuah masyarakat terdapat aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh setiap warga masyarakat. Pelaksanaan kewajiban masyarakat mematuhi aturan-aturan dalam masyarakat ini menjadi tanggung jawab setiap warga masyarakat. Berdasarkan pengertian tanggung jawab dan masyarakat dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga masyarakat. Hidup bersama dalam masyarakat berarti hidup dengan orang lain dalam suatu tempat tertentu dan mempunyai kepentingan tertentu. Hidup bersama dalam masyarakat sangat penting karena Tuhan menciptakan manusia untuk saling melengkapi, saling membantu, dan saling menyayangi. Setiap orang tidak bisa hidup tanpa orang lain, sejak dalam kandungan sampai mati. Setiap orang membutuhkan pertolongan lain. Kamu akan bahagia jika kamu bisa menjalin hubungan baik dengan orang lain dalam lingkungan masyarakat. Untuk itu, menjaga hubungan baik dalam kehidupan masyarakat, setiap anggota masyarakat hendaknya sadar akan tanggung jawab sebagai anggota masyarakat. Nah, demikian anak-anak ya, uraian tentang tanggung jawab. Nah, ini ada tugas untuk kamu
ya silahkan dikerjakan dan tetap semangat belajar. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.